حكيم أذاب بذلك من ينزل في كل آية فسبحانه وتعالى من ملك وجبار. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. Hadirin jamaah bersedia yang dirahmati Allah, meningkat ke acara selanjutnya itu sambutan. Untuk sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua DKI Mushola An-Nur kepada para dewan guru, para masyayikh, para asatidz, para hujat, para sepuh, para masyarakat, anggota pemerintah, baik sipil maupun TNI dan Polri. Terlebih yang saya hormati guru kita bersama, yaitu pembina Deputi guru kita Muharram Kawan Sekalian Lihat Mansur. Yang saya hormati guru kita Nasihat Deputi Muharram Sekalian Lihat Sari Presiden Pesantren Negeri. Juga yang saya hormati
para ketua RT dan RW seluruh kita, anggotanya, Bapak dan Hidayah, juga nikmat kesempatan, alhamdulillah kita sama berkumpul, bersilaturahmi, dapat bermuajah tempat ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan harapan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam dikali kasih bulan kepada dunia alam yakni Habibana wa Nabi Karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga, para sahabat, para hadirin, sabda kita semuanya ini mudah-mudahan kelak nanti kita mengharapkan pertolongan beliau atas syafaat lebih syafaat ulama yang berlaku nanti, amin ya Allah ya Rabbal. Bapak-bapak jemaah bersuni yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, atas nama dan mewakili jajaran pengurus sholat mengaturkan ribuan terima kasih kepada para jamaah semuanya. Kami ucapkan ahlan wa sahlan terlebih-dahulu. Mudah-mudahan kaminya di tempat ini kita selalu lagi kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Juga untuk selanjutnya permohonan maaf yang seluas-luasnya bila mana ada hal yang kurang berkenan, terutama dari segi penghormatan baik sama sini dan kekurangan, terutama berusaha dan lain sebagainya. Mudah-mudahan atas segala kejelasan kami mohon maaf yang seluas-luasnya, terutama dari segi tempat yang ini adanya. Mohon maaf kepada para jemaah yang ada di luar, jadi sambutan jamuan dan tempat yang kurang sempurna. Sekali lagi para hadirin jamaah bersuni yang dirahmati Allah, demikianlah sambutan oleh sampaian dapat kita maklumi bersama. Hadirin jamaah bersuni yang sama-sama dirahmati oleh lembaga ketua lembaga pemberdayaan masyarakat wabarakatuh beserta Rasulullah wa alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wahyu tetapi lisani yaqulu qawli amma ba'du. Yang terhormat guru kita Bapak Haji Asraf Syekha, yang saya hormati Ustaz Junior, Satu DKM, Ustaz Hadul, serta jajaran. Saya hormati Ustaz Siti, Haji Muhammad bin Said Ustaz MSI, yang saya hormati Ustaz Kursi, saya hormati Ustaz Dian, Dian selaku MSI, saya hormati Ustaz Budi, saya hormati Ustaz Junior, Ustaz dan yang saya hormati kita nanti saya berusaha SRI yang insya Allah pagi ini akan diberikan ceramahnya di acara bersih ini. Yang saya hormati Ketua RT, Ketua RW, Seluruh Sibul yang hadir pada pagi hari ini. Yang hadir kita RT RW yang hadir. Saya hormati para asatidz, para ulama, tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tiga orang yang saya hormat dan diri saya. Saya hormati pemuda, juga hari hadirat yang berbahagia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tiga orang yang saya hormat dan diri saya. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini silakan jadi berpanjang bersama-sama melaksanakan kegiatan rutinitas kita di salam disampaikan kepada pendidikan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan selanjutnya keluarganya kita sebagai umatnya mudah-mudahan dapat bersama
Sahabatul Uzman dengan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya menyampaikan bahwa pada hari ini Pak Lurah tidak hadir karena memang banyak kegiatan malam tadi di kesampean. Jadi pada hari ini tidak bisa. Lu jangkung banget balanya. Itu saya mewakili sebagai pemerintah kelurahan, sebagai mitra kelurahan ini menyampaikan beberapa hal tentang kegiatan-kegiatan di Kelurahan Cibiru. Salah satunya adalah semalam kita melakukan buka kondisi dengan Kelurahan Cibiru yang mana sering saya sampaikan di sambutan-sambutan pengajian. Pada saat ini kita Kelurahan Cibiru sedikit ada sesuatu yang mengkhawatirkan di lingkungan di tengah-tengah kita. Pertama, jadi atau sudah ada beberapa kios atau toko yang menjual obat-obatan yang berdosis, terus juga ada miras toko-toko digital. Nah ini saya dan jajaran kelurahan maupun stakeholder yang ada di Kelurahan Cibiru merasa peduli, merasa prihatin dengan seperti itu, dan para alim ulama, para kiai juga prihatin sering disampaikan bahwa sampai di kelurahan kita merebak hal-hal demikian, karena bukan pada tempatnya di Cibiru itu ada hal-hal seperti itu. Kalau ada yang berjualan miras, menjual obat-obat terlarang atau berdosis tinggi, itu mungkin bisa saja di Bakalan 7 kesana mungkin. Tapi kita tidak ada, tidak boleh, kita biarkan itu terus berjalan. Nah, makanya kami stakeholder yang ada di Kelurahan Cibiru coba terus melakukan himbauan-himbauan, terus juga sweeping terhadap toko-toko yang ada. Namun ini pintar mereka nih, kalau kita datangi tutup, tapi kalau kita nggak ada buka dan jualnya terselubung diam-diam. Nah ini sudah barang tentu kalau aparatur pemerintah, baik polisinya, baik penegak hukum lainnya, ini agak susah untuk menutup itu, karena itu ada obat-obatan yang sebenarnya tidak terlarang. Namun obat-obatan berdosis tinggi yang harus ada sedotannya. Tetapi siapa yang bisa menutup itu, pergerakan itu? Kita sebagai masyarakat peduli terhadap itu. Kita sebagai bagian dari masyarakat Cibiru harus peduli seperti itu. Makanya kami dengan kelurahan semalam menciptakan kondisi katakanlah bukan sweeping, tapi monitoring mereka apakah melanggar atau tidak. Karena sudah himbau, sudah diberi himbauan dan sebagainya. Nah ini tentunya kalau kita tidak kerjasama, tidak akan terjadi tidak akan tertutup itu atau akan terus. Nah kerjasama ini salah satunya juga pemilik kontrakan. Pemilik kontrakan, Pak RT, Pak RW, kita harus kerjasama. Nah karena memang pemilik kontrakan yang berwenang, harusnya nanti ketika kontrak kembali yang diperpanjang atau itu ada unsur penipuan yang biasanya dari pihak pedagangnya, ngakunya mau jualan ini tetapi jualannya itu gitu. Nah ini terkadang si pihak pemilik kontrakan tertipu, makanya udah kali kita bisa berdalih itu kita tertipu. Karena kalau kontrak kosong, insya Allah yang lain juga masih ada gitu, bukan kayak gini ya. Nah ini seperti itu. Saya melihat namanya ada yang jualan miras tadi. Nah itu miras itu kita tidak boleh tidak. Karena penyebab semua kacauan pada di situ. Karena anak kita, generasi kita racun itu akhirnya apa? Tawuran, terus berani dan sebagainya. Nah, itu penyebabnya. Jadi kita semua harus sama-sama bekerja sama menanggulangi itu supaya jangan merebak di Kelurahan Cibiru. Nah kita antisipasi dengan seperti kemarin atau semalam saya kita kondisi dengan Pak Lurah dengan stakeholder yang ada. Nah ini tentunya ada juga oknum kita yang nggak tahu dari sebidang, mungkin dia tidak sengaja atau nggak tahu menerima upah atau menerima koordinasi bahasanya. Nanti kadang-kadang bahasanya
Jadi sih harus teliti, harus mencermati apa yang mereka akan lakukan di kita. Nah, itu tentunya karena secara dosisnya tinggi. Nah, gitu. Nah ini kalau dikonsumsi oleh anak-anak menjadi tadi anak-anak itu berani, kuat fisiknya. Terkait obat warna kuning, warna terakhir, warna sebentar yang sesuai budaya. Tangan ya, ada keliling ke tanda tangan. Nah itu bagian dari bersuci dan peduli juga terhadap itu, ya. Kita akan kasih tembusan pertama dari warga, kesepakatan warga bersama bahwa di kampung kita tidak ada itu. Dan saya bisa sampaikan ini lingkungan yang religi masih wilayah karena tidak ada himbauan dan sebagainya. Saya yakin beberapa obat itu akan berkembang dan juga pemerintah ini akan menghimbau, Pak RT, Pak RW menghimbau turun ke lapangan kepada orang ternyata banyak yang sudah tutup. Tapi kalau siang mereka buka. Dan yang kedua adalah di dalam ini sampai jadi dalam ini bersuci ya, dalam bersuci saja hanya manusia biasa di dalam tempat kita sendiri yang tahu. Jadi jangan sampai kemana-mana, jangan Pak Ustadz Muksin terus badannya juga gitu, nanti dikritik lagi. Itu Pak Ustadz Muksin lagi kita menyampaikan tempat ini yang kita punya tujuan baik daripada akhir. Kalau kita hanya memberikan nasihat, ya tepat pada tempatnya, akhirnya ditimbulkan kebaikan. Tapi kalau tidak tepat Alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil khairati ibadahul abrar. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yudafi'u anil ashrar. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina al-Mustafa al-Mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Salatan wa salaman anja bihima min adabin nar. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Sallallahu alaihi wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yusbihu wa hina yumshi hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim sab'a marratin kafahullahu ma ahammahu fi amri dunya wal akhirah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para alimil ulama, para asatidz, para guru bil khusus yang saya hormati guru kita Abuya Kiai Asmat Mansur MA, Abuya Kiai Muhammad Daud Salim SAP MSI, yang saya hormati guru kita Al-Ustadz Dian, Al-Ustadz Alimuddin, dan para asatidz yang lain, Ustadz Muksin dan para asatidz yang lain yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Mudah-mudahan semuanya guru-guru kita dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dimurahkan rezekinya oleh Allah, dimanfaatkan ilmunya, diberkahi ilmunya, diistiqomahkan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati aparatur pemerintah Kelurahan Cikiwul, bil khusus yang saya hormati Ketua LPM Kelurahan Cikiwul Bapak Thalib S. Hidayat, yang saya hormati Ketua RT, Ketua RW Kelurahan Cikiwul, yang saya hormati Ketua DKM Masjid maupun Musola Kelurahan Cikiwul, bil khusus yang saya hormati DKM Musola An-Nur Bapak Gus Prabiljo, yang saya hormati para masyayikh, para orang tua, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, hadirin jamaah kaum muslimin, jamaah bersuci rahimakumullah.
Puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa berkumpul bersilaturahim dalam rangka menunaikan kewajiban kita sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini dan dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan curahan rahmat, hidayah serta maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan asbabiah dan wasilah kita bersilaturahmi di tempat ini, mudah-mudahan Allah berkahkan umur kita, mudah-mudahan Allah berkahkan kehidupan kita di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita mendapatkan sabarul husna daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin jamaah bersuci rahimahumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, sholat subuh berjamaah sudah kita tunaikan. Kemudian zikir-zikir dan doa-doa sudah kita laksanakan. Sholawat-sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah kita lantunkan. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah dan zikir-zikir kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan sholawat-sholawat kita disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab bila kita sambil ngaran-ngaran ngadoa mah berarti kurang loba ayat kahai doa itu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, momen yang paling baik kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala besok Allahumma lantasnya lantas sekali. Kemudian zikir-zikir kita ikuti setelah sholat. Kemudian diakhiri kita doa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan zikir dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala kebutuhan-kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tuntunan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, man qala inna yusbihu wa inna yumshi hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kalimat eta diucapkan setiap pagi, subuh ataupun sore, sab'a maratin 7 kali eta kalimat diucapkan kurang kafahullahu ma'ahaba. Segala keperluan kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita membaca kalimat tadi 7 kali ketika paginya, 7 kali ketika sore. Tak iya resep di Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita kepingin keperluan kita, kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kurang berobat ke dokter, biasanya kita dikasih obat, kemudian dibungkus obat teh sok aya di ukuranana atau cara minumnya 3 kali sehari. Artinya dalam 1 hari kita 3 kali obat yang harus kita minum. Paginya kita minum, siangnya kita minum, sorenya kita minum. Itu harus mengikuti resep dokter, arahan dokter. Jangan sampai kita di luar dari resep dokter. Kadek salah obat model tadi teh ya, dosis
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya kalimat tadi kita baca 7 kali ketika paginya, 7 kali sore. Kafahullahu ma'ahammahu fi amri dunya wal akhirah. Segala kebutuhan kita dicukupkan oleh Allah Subhanahu. Jangan pengen lebih, pengen cukup. Hayang beli gas cukup duit, hayang beli mobil cukup duit, cukup. Lebih, tapi cukup. Atau pas-pasan, kilo 40 pas-pasan. Pas beli rokok aya duit, pas hayang mobil aya duit, pas-pasan. Ya, insya Allah dengan konsep tadi segala kebutuhan kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus yakin di dalam diri kita, karena itu tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini konsep yang pertama yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Konsep yang kedua, man sholla alayya hina yusbihu wa hina yusbihu ashran wa hina yumshi ashran. Adrokathu syafaati. Siapa orang yang membaca sholawat 10 kali pada pagi hari, membaca sholawat 10 kali sore harinya, adrokathu syafaati, dia akan mendapatkan syafaatku, kata Nabi yaumil kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah wa syukurillah. Setiap bersuci kita selalu membacakan sholawat, kisah-kisah maulid kita bacakan. Paginya kita baca di musola bareng-bareng berjamaah. Tuh, sore na di imam masing-masing baca sholawat minimal lah eta 10 kali. Nah, ini konsep di Kanjeng Nabi, resep di Kanjeng Nabi 10 teloba Kanjeng Nabi 10 kali baca sholawat. Resep di Kanjeng Nabi. Nah, balasannya apa? Syafaat yaumil kiamat yang akan kita dapatkan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, konsep yang ketiga, man sholla subha bil jamaati summa qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu asy-syamsu summa sholla rak'ataini kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tamatan. Siapa konsep yang ketiga, siapa orang yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk setelah sholat subuh berjamaah seperti kita ini, ayat Allah Ta'ala, kemudian zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang baca sholawat, ada yang membaca Al-Quran. Hatta tatlu asyamsu, sampai terbitnya matahari. Batur mageus matahari kurang mah di mushola kene. Takbir! Allah, sudah sama. Tumma sholla rakaataini, kemudian dia sholat 2 rakaat. Sholat isyraq atau sholat duha. Sholat 2 rakaat. Kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin, maka dia patut mendapatkan pahala seperti pahala ibadah haji dan pahala ibadah umroh. Pergi haji lama masa tunggunya 25 tahun, mahal ongkosnya. Mendingan kurang sholat subuh berjamaah, kita sholat subuh berjamaah duduk mikir sampai terbit matahari, kemudian kita sholat duha 2 rakaat. Elek. Dari mancing
yang ketiga yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat subuh berjamaah. Luar biasa, tiap hari Minggu kita sholat subuh. Jarang-jarang sholat subuh dengan 300 jamaah. Luar biasa. Kalau hari-hari biasa kita sholat subuh kehitung Pak, paling banyak 50 orang, 100 orang. Ini berjamaah sholat subuh 300 jamaah. Masya Allah. Takbir. Imam lagi gantian dadakan aja nih mau mundur biar ditugasin dulu boleh kritik membangun luar biasa boleh masukan ini yang tergantung nanti ketuanya. Memang ini potensi banyak Pak, harus diganti potensi kita. Potensi kita ini banyak, para asatid yang muda ini harus ditumbuhkan Pak. Luar biasa pengganti yang tua nih, yang sudah tumbuh nanti yang tua mundur, gantinya yang muda besoknya yang tua, begitu gantian tuh. Ini masukan yang luar biasa untuk bahan pertimbangan. Nanti itu dicatat semua asatid, baik penceramahnya, yang baca perhadiahannya, baca maulidnya, terus kemudian imam perlu dikoordinasikan dengan para kiai, para guru. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Konsep yang ketiga, sholat subuh berjamaah atau sholat berjamaah. Di dalam sholat berjamaah ada syarat dan ketentuannya. Yang pertama, syarat ketentuannya wajtima'uha fi makanin wahidin. Sholat berjamaah harus di tempat yang sama, di satu tempat. Yang model ayeuna urang sholat subuh berjamaah, di mushola anu nepi ka tukang nyambung. Anu sholat mentas jalan di ditu, lapangan di ditu. Nyambung anu titulah kaler, kabelah kidul, nyambung satu tempat. Wajtima'uha fi makanin wahidin. Nah, syarat sholat berjamaah. Anu kadua muwafaqatun makmum ma'al imam, kudu akur makmum jeung imam ruku, makmum kudu. Tak ieu filosofi pemimpin. Makmum rakyat, imam pemimpin, lurah, presiden, camat, gubernur, kepala desa, lurah, RT, RW, pemimpin. Jadi makmum rakyat harus nurut kepada pemimpin. Makmum itu rakyat, imam pemimpin. Ulah imam ruku, makmum sujud. Untuk muapakoh eta ngaranna, untuk atur jeung pemimpin. Jeung pemimpin urang-urang teh isukan malayar PBB da geus cair duit naon. Cari dulu urang pemimpin urang. Kamu apa kok atur iman jeung makmum. Anu ka dilu makmum ulah miheulaan gedeung ulah hayang buru-buru bae ngaheulaan naon imam heulaan karak makmum. Pemimpin dulu baru rakyatnya. Aya pemimpin presiden anu lempang itu pangtukang paling anu diharap ajudan atau pas pampres. Tetap pemimpin itu biasanya di depan.
Jangan kepingin rakyatnya di depan atau makmum di depan. Atau imam dulu diharus duluan imamnya, kemudian makmum. Makanya nanti ketika sholat berjamaah imam dan makmum ada yang disebut muqaranah. Muqaranah itu bareng gerakan atau ucapan sholat imam sama makmum. Ayat muqaranah haram mubtilah, ayat muqaranah mandubah, ayat muqaranah mubahah, ayat muqaranah makruhah, ayat muqaranah wajibah. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita sambung lagi. Ini karena sudah jam 5.40 mendekati siang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf banyak sekali kekurangan dan kesalahan. Saya tutup dengan akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kami bersuci dirahmati Allah. Barokah mari kita hidup agar bersuci dengan kita sama-sama ibadatkan wabarakatuh. Mohon kesabarannya dulu walaupun kita memegang kresek. Aman. Sudah alhamdulillah wabarakatuh. Dan selamat hati ketua, pengurus, berbagai dan semua jamaah yang saya cintai. Sebelum kita tutup dengan doa, kami selaku pengurus bersuci pertama mengucapkan terima kasih kepada Ketua TKN Musola Nur, Dr. Dirgo beserta rekan-rekan, dan juga terima kasih kepada ibu-ibu dari kemarin jam 4 sudah akhirnya terapkan sopan bulan, sopan sifat dan sebagainya. Ya, yang mudah-mudahan dalam perjuangan mereka Allah balasnya itu untuk lagi yang buka atau buka dia muncul di situ. Saya sudah mencatat dengan ketua siapa-siapa yang menentukan. Tidak sembarangan kami masuk, tapi berikanlah saran dan kritikan itu pada tempatnya. Jangan dipolong. Kita bersuci tidak ada istilah sentimen istiqomah, dan tadi mudah-mudahan Pak Ketua ya, catat tuh. Sampaikan ke PRW-nya, Pak, tanggal 17 giliran kita. Mulai sekarang apa di situ? Ada seragam mau dipakai. Tuh Ketua, insya Allah. Takut pokok lah, kerjaan. Ya, ada. والذين والحمد ما رضون الصغار ربنا حمد شكر ولك الفن بدل بنعمتك تتم الصالحات صلى الله عليه وسلم والضالين صل وسلم وبارك عليه. ayo شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت ضربي